Careful, careful, no running on the stairs. Take your time. Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya apa kabar? Happy Sunday once again. Kalau mau maju boleh, Ibu di belakang nggak kejauhan ke saya. Pak silahkan. Oke, hari ini kita akan belajar satu hal yang masih dalam tema yang sama, yaitu saling ya. Ini menjadi minggu yang terakhir kita belajar tentang prinsip saling ini. Setelah kira-kira berapa ya, 3 bulan kali kita telah belajar tentang one anothering. We've been learning about one anothering in the past 3 months. Kita akan belajar satu hal yang penting pada hari ini, dan minggu depan kita akan masuk kepada sebuah tema yang baru. Saya mau ingatkan selalu bahwa saudara yang kasih Tuhan, setiap hari itu adalah kesempatan untuk kita boleh menerapkan atau melaksanakan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh membawa kuasa dalam hidup kita. Ada amin ya? So banyak hal yang kita pelajari, tetapi jangan lupa kita boleh bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya dalam prinsip saling ini, kita boleh praktekkan terus. Saling kepada sesama, kepada satu sama lain, sehingga dari hari ke hari gereja kita, gereja Tuhan boleh semakin kuat dan gereja Tuhan boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini judul khotbah saya yaitu Pray for One Another. So this is one basic ingredient of our faith. Ini satu satu hal yang penting di dalam iman kita, yang seringkali justru karena begitu sederhana kita lupa gitu tentang berdoa. Dan saya percaya bahwa kalau kita lihat tentang doa ini dari waktu kita kecil kita sudah diajarkan banyak tentang doa ya. Dari orang tua kita mungkin, atau mungkin engkau diperkenalkan tentang doa ini dari sekolah minggu atau dari gereja. Tetapi ada banyak hal tentang doa, banyak pengajaran tentang doa yang kita sudah dengar, yang kita sudah pelajari di dalam kehidupan kita. Jadi ini sebenarnya merupakan satu tema atau satu topik bahkan yang luas sekali. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu ada banyak sekali kebenaran tentang yang namanya berdoa. Dan saya percaya bahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, engkau mungkin sudah mengalami banyak hal di mana ketika engkau berdoa, itu doamu itu dijawab oleh Tuhan. Engkau mengalami kuasa daripada doa. Engkau mengalami kuasa Tuhan bekerja ketika engkau berdoa, jadi ada kuasa di dalam doa. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya doa itu memiliki kuasa. Ada kuasa di dalam setiap doa kita. Jadi ini satu topik yang penting nih. Nah, sore hari ini saya mau fokus kepada satu judul ini, yaitu Pray for One Another. Okay, there are a lot of truths that we can dig, that we can get about prayer, but let's focus this afternoon about praying for one another. Kita fokus terhadap berdoa untuk satu sama lain atau saling mendoakan. Oke. Jadi mari kita buka hati kita supaya firman Tuhan itu boleh memperlengkapi kita dan mengubahkan hidup kita. Ada amin? Oke ya. Nah, saya mau mulai dengan ini. Berapa banyak saudara teguh gitu ya, tahu dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini dipanggil untuk berdoa. We are called to pray. And then God wants us to pray. Jadi Tuhan mau kita untuk berdoa. Kenapa? Karena saat kita berdoa, kita itu sedang berkomunikasi dengan Tuhan. As we pray, we are in communication with the living God. As we pray, we surrender to God. We are trusting God. We are believing God. Kita mempercayai Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan saat kita berdoa. Nah, saat kita berdoa, kita sebenarnya sedang melepaskan kuasa daripada Tuhan. Saat kita berdoa, kita ini sedang menyadari siapa Tuhan kita. Kita sedang mengakui siapa Tuhan kita. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang luar biasa. Kita sedang mengakui keberadaan Tuhan, His sovereignty, His love, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan.
Itu waktu kita berdoa, kita sedang melakukan itu semua sebenarnya. Kita lagi kembali kepada Tuhan yang luar biasa yang kita miliki dalam hidup kita. Itu terjadi ketika kita sedang berdoa. Dan bahkan as we pray, we are actually changing what is in the natural by changing what is in the supernatural. And then as we pray, we are changing what's impossible to possible by the power of God. Kita merubahkan apa yang di alam natural ini, yang di alam jasmani, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita memperkatakan, dengan cara kita merubah di alam rohani. Nanti kita lihat ada satu firman yang luar biasa. Dan waktu kita berdoa juga, kita sebenarnya sedang merubah satu hal yang bagi manusia tidak mungkin menjadi hal yang mungkin. Saudara percaya itu? Jadi doa ini punya satu kuasa yang besar. Nah, saya mau ajak kita lihat satu cerita di dalam Alkitab, yaitu tentang seorang raja, namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 36 sampai 37 dan juga di dalam kitab 2 Tawarikh ya. Nah, ini ada beberapa poin menjadi satu cerita singkat, gambaran singkat akan apa yang terjadi pada suatu masa, pada suatu saat terhadap Raja Hizkia. Jadi saudara lihat bahwa Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya, betul ya? Bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap janjinya. So God will fulfill His promises. Bumi dan langit akan berlalu tetapi firmanku tinggal tetap. Tidak ada satu iota pun, tidak ada satu titik pun yang tidak akan digenapi. Itu firman Tuhan, kita tahu itu semua. Nah kemudian kita punya pikiran seperti ini enggak? Kalau misalnya Tuhan sudah berjanji, kenapa kita perlu berdoa lagi? Nah, gitu. Ya benar enggak? Kan Tuhan sudah memberikan janjinya, enggak mungkin Tuhan berbohong. Tuhan tidak punya kapasitas itu untuk melanggar janjinya. Jadi janji Tuhan pasti digenapi. Buat apa lagi kita berdoa? Buat apa lagi kita mengingatkan Tuhan istilahnya? Nah ini menarik nih. Nah kita boleh lebih dalam lagi ya. Nah kalau kita lihat dari cerita ini, cerita tentang Raja Hizkia, Isaiah 36 dari yang 36 ayat yang pertama, ini ada, siapa ya, saya lihat Alkitab saya, dari pertama 36 ayat yang pertama. Ini dibilang begini, pada malam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. So, Sennacherib, the king of the Assyrians, attacked and conquered Jerusalem. Jadi Raja Hizkia ini dikalahkan istilahnya oleh Sanherib ini, raja daripada orang-orang Assyria. Nah kemudian ada seorang raja namanya Ahaz. Nih Ahaz ini adalah the wicked king before King Hezekiah. Raja sebelum Raja Hizkia. Nah raja ini adalah raja yang jauh dari Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak mengikuti Tuhan. Dan kita tahu akibatnya bahwa ketika ada raja yang tidak mengikuti Tuhan, maka bangsa itu menjadi bangsa yang kacau gitu ya. Menjadi bangsa yang tidak diberkati. Saudara kemudian Raja Hizkia dia melakukan hal yang benar. Dia kembali kepada Tuhan. The King Hezekiah, he did what was right because he turned to God. Dia kembali kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dan dia mengirimkan seseorang untuk bertemu dengan Nabi Tuhan, yaitu Nabi Yesaya. Pada waktu itu ketika Tuhan mau berbicara, Tuhan berbicara lewat nabinya ya. When God wants to speak to His people, He will speak through His prophet. So King Hezekiah sent his people to meet Isaiah the prophet to ask God's help, to ask God's guidance, God's provision. Nah itu yang dilakukan dari Raja Hizkia. Nah saudara yang kasih Tuhan, terlepas daripada segala kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahaz, raja sebelum Raja Hizkia, itu ternyata Tuhan mendengar hati mereka. Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan itu pada akhirnya berperang untuk mereka. Nah kita lihat ya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ke
Itu yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di sini dibilang begini. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ayatnya. Oke, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Oh, Raja Asyur ya, bukan Raja Syria, sorry. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi pada artinya bahwa Raja Hizkia ini dia takut terhadap musuhnya. Dia takut terhadap musuh-musuhnya karena sudah dikalahkan ya. Dia sudah dikalahkan dan dia dalam tekanan. Tetapi terlepas daripada setiap ketakutan dia, terlepas daripada semua yang mereka bisa lihat, keadaan yang terjadi pada waktu itu, dan apa yang kemungkinan terjadi kepada diri mereka di masa yang akan datang, yang kemungkinan besar udah pasti terjadi, mereka akan ditahan misalnya, mereka akan dijajah. Tetapi terlepas daripada itu semua, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Bahwa mereka bahkan, Tuhan janjikan mereka akan memenangi peperangan itu di mana musuh mereka itu bahkan tidak akan pernah menyerang mereka. So God even promised that their enemy will not even attack. God promised them that they will win the war. God promised them that God will fight for them. So this is two different conditions. While the king Hezekiah was in fear because of the situation, then he got the promises of God that God will fight for them. And they don't even need to go to war because God will fight for them and they will win. Wah, berapa banyak dalam kehidupan saudara engkau memiliki peperangan-peperangan dalam hidupmu. Engkau punya pergumulan, apakah melawan roh-roh gitu ya, atau melawan pemikiran-pemikiran setiap hari dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi di satu sisi ada janji Tuhan. Bahwa misalnya, oh kalau kamu diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan misalnya. Tuhan akan membela engkau, Tuhan akan melindungi engkau. So ini pertanyaannya menarik. Kalau Tuhan sudah berjanji, kenapa kita perlu tetap berdoa? Okay. If God promised, why pray? Why should we pray? Karena kan Tuhan udah janji nih. Wah, Tuhan udah ngomong, ya udah ngapain juga ya? Ya maksudnya ya udah aja, Tuhan udah janji, pasti Tuhan akan melakukan. Nah dalam konteks ini, apakah kita masih tetap perlu berdoa? Apakah kita masih tetap perlu berdoa? Nah di dalam kitab Yesaya pasal 37, kemudian di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan seperti ini, 21 dan 22. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia, mengatakan ini kembali ya, orang suruhannya udah datang ke nabi, kemudian balik kepada Raja Hizkia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak Dara yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di sini saudara perhatikan, di sini menarik ya, bahwa setelah utusan dari Raja Hizkia itu kembali kepada raja, terus Tuhan memberikan janjinya. Nah, shorten the story, jadi waktu Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, Tuhan melakukan tepat seperti apa yang dia janjikan kepada umatnya. Wow, that's amazing. So God fought for the nation because Hezekiah prayed. Karena Raja Hizkia berdoa, maka Tuhan melakukan tepat seperti apa yang dia janjikan. Tuhan berperang untuk mereka. Mereka tidak perlu pergi ke medan perang dan mereka menang. Kenapa? Ternyata karena Hizkia dan orang-orangnya itu berdoa. Nah, pay attention, mark this sentence. Because you have prayed for me. So it's not because of Hizkia prayed, but because of you have prayed for me. Tadi bilang begitu ya. Jadi karena ada orang-orang yang berdoa untuk saya gitu. Mengenai Sanherib ini, mengenai Sanherib Raja Syria ini, akhirnya Tuhan bekerja. Nah saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa lihat bahwa because you have prayed for me. Jadi ada janji Tuhan, tetapi
jangan sampai ketika kita memiliki janji Tuhan, itu malah membuat kita memiliki alasan untuk mengurangi doa kita atau bahkan tidak berdoa sama sekali. Many times because we have God's promises in our life, so we have the tendency to pray less or not even praying because we thought that, oh, this is God's promise, God will do his part. So I don't have even to, God will not mock himself. Tuhan gak akan mempermalukan diri dia sendiri. Tuhan berjanji dia akan menepati. Tetapi karena engkau berdoa untuk aku. So saudara yang kasih Tuhan, saya percaya janji firman Tuhan itu seharusnya justru memberikan kita sebuah keyakinan, keteguhan, dan sebuah rasa yang urgency untuk kita berdoa lebih lagi. God's promises should give us the confidence and the urgency to pray even more. It is the reason we draw to God and ask God and pray to God. Justru karena ada janji Tuhan, itu harusnya membuat kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tanya Tuhan, kita meminta dan berharap kepada Tuhan. Nah, banyak orang seringkali sayangnya mereka itu berdoa ketika sudah terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka. Jadi doa itu seolah seperti plan B ya. We treat prayer like a plan B. It's like a spare tire. When our life, something goes wrong with our life, and then we kind of like need the spare tire. So we need the plan B. Now we have to pray. If things are smooth, things were okay, semua baik-baik saja, well, why should we pray? There's no difference. Tapi waktu mentok, baru nih mulai berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau sampaikan begini. Next slide, kita boleh ingat kepada Raja Hizkia. Kalau kita ingat kepada Raja Hizkia, ingat bahwa Tuhan itu mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan tanpa Tuhan. Okay, ya. So God can do what we couldn't do without God, dan kita bisa melakukan apa yang mungkin kita tidak bisa lakukan tanpa doa. So we can do what none of us can do without prayer. Jadi ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan kecuali kita berdoa. Kalau kita berdoa, itu akan mungkin. And God will do exactly what God planned to do through prayer. Tuhan itu akan melakukan apa yang dia rencanakan, apa yang dia janjikan melalui doa. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Ada amin. So this is the base. This is the basis ya. This is the foundation. So because you have prayed to me, because of your prayer. Jadi saudara yang kasih Tuhan, karena engkau berdoa kepadaku. Ini firman Tuhan ya. Jadi karena engkau berdoa kepadaku. Nah, jadi saya percaya bahwa dalam kehidupan saya bahkan karena ada orang-orang yang berdoa untuk saya nih. Karena Bapak Ibu Saudara berdoa untuk saya. Karena mungkin orang di sekitarmu, di sekelilingmu itu berdoa untuk dirimu. Nah, buat engkau yang pahlawan-pahlawan doa, saya mau katakan, jangan kita capek untuk berdoa bagi satu sama lain. Ada amin. Justru inilah saatnya waktu kita berdoa, di mana kita bisa merasakan, mengalami dan menerima setiap janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Saat kamu berdoa, wah saya mengucap syukur ada orang-orang yang berdoa buat saya. Dan karena saya mengucap syukur, saya tahu bahwa ada bagian saya untuk berdoa untuk orang lain. Karena lewat setiap doa kita, maka di sanalah kuasa Tuhan dialirkan. Nah, saya mau sampaikan 3 poin sore hari ini. Hopefully it's not too long, not too many. Just 3 points as usual. 2 is not enough, 4 is too much, so just 3 points. Okay. 3 poin aja ya. Kenapa kita harus berdoa bagi satu sama lain? Why we should pray for one another? Why should we pray for one another? So kenapa sih kita perlu berdoa untuk satu sama lain ya? Oke, kita lihat begini nih. Kadang-kadang kan kita pikir begini bahwa tadi pertama, oh iya, kayaknya doa pribadi itu cukup lah. Well, personal prayer is sufficient enough. Tadi pagi saya khotbah di Boston, misalnya ya, waduh kalau buat Pastor Z, saya tahu Pastor Z orang yang berdoa misalnya. Yakin ya, kita percaya ya, beliau berdoa. Tuhan dengar gak doa dia?
doa beliau, dengarlah. Terus kayaknya kalau saya nggak berdoa juga, pasti Tuhan dengar gitu. Nggak perlulah. Personal prayer is sufficient. Personal prayer is enough. So we have the tendency, this kind of understanding that hindered us not to pray for one another, which is thinking that personal prayer is sufficient, is enough. Jadi nggak perlulah saya berdoa untuk orang lain. Jadi kita nggak berdoa untuk orang lain. Atau mungkin, kalau kita pun berdoa ya, kita pikir sebagai orang Kristen yang baik, kita perlu istilahnya di dalam spiritual checklist kita itu ada box, kita pray for one another, ya biar dicek deh boxnya, sebagai orang Kristen yang baik saya sudah melakukan itu. Tapi sebenarnya kenapa alasannya kita perlu berdoa untuk satu sama lain? Jadi ini bukan berdoa untuk diri sendiri nih, memberikan diri kita untuk berdoa buat orang lain, buat orang lain. Nah, let us see some profound reasons on why should we pray for one another. Ini alasan-alasan yang sebenarnya kuat sekali, jelas sekali kenapa setiap orang percaya itu perlu berdoa untuk satu sama lain. Nah, kembali kalau kita bicara tentang doa, itu adalah topik yang banyak kebenaran tentang doa, tapi sore hari ini saya mau fokus kepada pray for one another. Kita berdoa untuk orang lain ya, saling mendoakan. Nah, yang pertama, memang Tuhan ini mau kita untuk berdoa bagi sesama kita. God wants us to pray for one another. John 13:15, Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Saya sambil bolak-balik ya, baca yang bahasa Inggrisnya. Yohanes pasal yang ke berapa itu? 13 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Oke, itu yang pertama. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat Yesus, kita perlu melihat salib Tuhan. Karena Yesus dan salibnya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan ya. Di mana salib itu adalah ekspresi yang paling tinggi daripada kasih Tuhan kepada umat manusia. Nah, apapun yang Yesus lakukan untuk setiap orang atau untuk orang-orang yang ada, itu punya satu akar yang kuat, punya satu dasar yang kuat, yaitu kasih Tuhan kepada setiap mereka, kepada setiap kita. Firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 katakan, for God so loved the world. That's the foundation of everything that Jesus did, because God so loved the world that He sent His only begotten Son. So if we believe in Jesus Christ, then we will be part of His kingdom. Now, sebagai orang percaya bahwa salib Tuhan itu, Yesus itu kan menjadi sebuah standar dalam kehidupan kita. Standar tingkah laku kita, standar apa yang kita lakukan buat orang lain, standar kehidupan kita, standar dari perkataan kita. Nah, Tuhan katakan tadi bahwa for I have given you an example and then that you also should do just as I have done to you. Aku memberikan teladan kepadamu biar engkau juga melakukan hal yang sama yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan harus kita lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Yesus lakukan? What did Jesus do for us? He prayed for us. Kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan, salah satunya Yesus itu berdoa buat kita loh. Yesus berdoa buat pada waktu itu khususnya untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada Dia. Dia berdoa. Jadi kalau kita mau mengasihi seperti Yesus, kita perlu juga berdoa seperti Yesus berdoa, yaitu berdoa untuk orang lain. Di mana doa kita itu menjadi ekspresi daripada kasih kita terhadap orang lain. Saya ulangi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. So if we want to love like Jesus, we must pray for other people like Jesus. Because praying for other people is the expression of our love for them. Now, one example of Jesus praying for others can be found in the book of John chapter 17 verse 9. Ini ada satu ayat-ayat yang luar biasa ya, di mana di situ dikatakan bahwa Yesus itu berdoa buat orang-orang. Yohanes 17 ayat 19. Ini luar biasa nih kita lihat ya. Kenapa kita perlu berdoa sebenarnya? Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 dibilang begini. Dan 17 sebentar. Oke, di sini apa ya? So I am praying for them. Aku berdoa untuk setiap mereka.
I'm not praying for the world but those whom you have given me, for they are yours. Jadi aku berdoa buat setiap mereka. Ini di next, di skip aja 15, 20, 21, next slide, nanti 15, 20 and 21. Ya. Nah ini adalah doa Tuhan. Jadi intinya di dalam Yohanes 17 ini tadi dikatakan bahwa aku berdoa buat mereka. Kemudian Yesus mendoakan supaya ada perlindungan daripada Tuhan, supaya ada penjagaan yang daripada Tuhan. Jadi Yesus berdoa supaya setiap kita ini tidak dikeluarkan dari dunia, tetapi kita boleh ada perlindungan Tuhan selama kita ada di dunia. Jadi Yesus berdoa untuk orang lain pada waktu itu. So Jesus prayed for other people. And then one more proof or evidence of the goodness of God for our life, even the Holy Spirit is praying for us. Bahkan Roh Kudus itu berdoa untuk setiap kita. Kalau Yesus berdoa untuk orang lain, Roh Kudus juga berdoa untuk setiap kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 27. Kita lihat. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Wah ini saya mesti set aplikasi Alkitab saya, hurufnya agak besar-besar nih. Emang umur gak bisa ngebohong ya, kayaknya bukan tuh udah mesti begini nih, agak jauh. Tadi pagi istri saya bilang, atau tadi malam ya, kayaknya mesti ke dokter mata, tiap ngeliat handphone mesti agak begini. Waduh, kayaknya yang membuat saya gak mau ke dokter mata, kayaknya takut menerima kenyataan nih. Ngeliat handphone, kalau dokter bilang mesti pakai kacamata kan, waduh rada berat juga. Oke, anyway, so doakan, apa sih doakan? Supaya sembuh. Oke, di mana tadi? Roma pasal 8 ayat 26-27 ya, saya bacakan bahasa Indonesianya supaya lebih jelas. Nah ini luar biasa, wah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebentar, saya kayaknya enggak. Roma pasal 8 ayat 26. Oh saya kelewatan 2 ayat tuh kan, maaf udah tua ya. Ini 26 kok kelihatannya 28 ya, 26 ya. Mundur 2 ayat ya. Maaf pemirsa. So ayat 26 verse 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow, this is so comforting. The words of God. So I want to repeat the English version. The Bible says this, that in the same way, by our faith, the Holy Spirit helps us with our daily problems and in our praying. For we don't even know what we should pray for, nor how to pray as we should. But the Holy Spirit prays for us with such feeling that it cannot be expressed in words. And the Father who knows all the heart knows, of course, what the Spirit is saying as He pleads for us in harmony with God's own will. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak engkau dalam kehidupanmu, engkau mendapati bahwa ketika engkau mau berdoa, engkau bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Saya sebagai pastor, sebagai manusia, dengan setiap permasalahan yang ada, mungkin kadang-kadang bukan permasalahan gereja sih, bukan permasalahan jemaat, tapi ada kira-kira mixed feeling gitu. Ada mixed feeling, ada perasaan, ada tekanan, sadar nggak sadar, sehingga mau berdoa itu, mulainya dari mana itu udah bingung gitu. Nggak tahu mau curhat, kayak misalnya mau curhat ke teman yang terbaik, sahabat, tapi mau dari mana tuh bingung gitu. Mau mengekspresikannya seperti apa? Tuhan, masalah aku begitu berat ya. Susah banget, ini mau ngungkapinya seperti apa? Nah ini susah nih, gitu. Saya nggak tahu, ujung-ujungnya paling ingat lagu terus nyanyi paling gitu. Karena beratnya perasaan, atau mungkin ada masa-masa di mana ya kayaknya begitu berat mau curhat tapi ngomong aja udah nggak bisa.
Paling saya kalau nggak bahasa roh ya tiba-tiba Roh Kudus kasih lagu dan nyanyi di dalam hati, nyanyi yang memberikan satu kenyamanan, satu kedamaian yang daripada Tuhan. Tapi di sini dibilang, so the Holy Spirit prays for us. Meskipun kita nih nggak tahu gimana harus berdoa. We don't even know what we should pray for, nor how to pray as we should. We didn't even have the words to start with. Nggak tahu memulainya seperti apa. Gitu. Ini real problem nih di dalam kehidupan kita. Mau ngomong sama Tuhan aja susah kayaknya. Tapi luar biasanya Roh Kudus berdoa untuk kita. The Spirit, the Holy Spirit intercedes through prayer for every one of us. Wah, luar biasa. Roh Kudus bahkan saat ini mendoakan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, if we can see the truth. The first one is Jesus prayed for other people, and even the Holy Spirit intercedes in prayer for every one of us, because God knows our struggle. God knows that our life is not easy. God knows that we will be at some point where it will be hard for us to express our feeling. So the Holy Spirit helps us to pray and intercede for us. Luar biasanya Tuhan kita. Tapi dari sini kita bisa belajar apa? Bahwa saat Tuhan berdoa untuk orang lain, Yesus berdoa untuk orang lain, dan Roh Kudus berdoa untuk setiap kita, kembali kepada ayat yang pertama tadi, Yesus telah memberikan teladan, Tuhan juga mau kita juga berdoa untuk orang lain. Ada amin. Tuhan berdoa untuk umatnya. Roh Kudus berdoa, mendoakan setiap kita. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, bukti kasih kita kepada Tuhan seperti bukti daripada kasih Tuhan kepada umat manusia. Bahkan Roh Kudus berdoa buat kita. Jadi saya mau ajak, mari kita boleh ekspresikan kasih kita kepada orang lain. Bagaimana caranya? Dengan kita berdoa buat setiap mereka. Ada amin. Waktu kita berdoa untuk orang lain, bagi sama kita, di sanalah kita memenuhi atau menggenapi contoh teladan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, we should pray for other people because actually it's very simple. God wants us. God required us to pray for one another. So number 2, yang kedua, 3 poin aja ya, gak akan panjang. Kenapa kita berdoa buat orang lain? Karena doa kita itu, waktu kita berdoa, kita melepaskan kuasa untuk kehidupan orang lain. Waktu kita berdoa, kita sedang melepaskan kuasa Tuhan. Kita sedang melepaskan berkat daripada Tuhan terjadi, kita sedang melepaskan kebaikan Tuhan terjadi pada kehidupan orang yang kita doakan. So Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Saya kembali buka Alkitab saya, Yakobus pasal yang ke 5 ayat berapa tuh? 18? 16, oh 16, tuh kan 18 lagi. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. So pray for one another supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita lihat ya. So di sini dibilang bahwa the prayer of a righteous person has great power as it is working. It is working. So why does God wants us to pray for one another? It is simple. Because there is power in prayer. There is power in prayer. We are releasing God's power as we pray. Prayer works. Doa itu berkuasa, doa bekerja. Saat kita berdoa, kita melepaskan kuasa Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya, this is interesting. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. 17 and 18. Bilang begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. So this is amazing. Elijah, one of God's prophet, Elijah was a man with a nature like ours. Dibilang Elia itu adalah manusia biasa seperti kita. Enggak ada bedanya. Sama jalan kaki masih napak di bumi ya, bukan Casper. Bukan manusia sempurna. Makannya makan nasi, enggak tahu dulu makan nasi atau enggak. Tapi saya percaya karbo lah. Pokoknya karbohidrat itu kan berbagai macam bentuk ya. Indonesia nasi, di China mungkin mie, di Italia mungkin pizza. Tapi kan tepung semuanya, karbohidrat semuanya gitu ya.
Di Belanda roti mungkin. Ya dulu apa sih yang namanya roti, ya itulah pokoknya. Jadi intinya ini Elia ini adalah orang biasa loh ternyata. Terus mungkin kita berpikir bahwa kita harus menjadi righteous person seperti Elia ketika waktu kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Apakah Tuhan hanya menjawab doa orang yang righteous, yang benar, yang suci, yang holy? Oh doa pastor lah, pastor lebih manjur pasti. Elia loh. Saudara pernah bayangkan gak kenapa firman Tuhan sampai perlu menulis bahwa Elia ini adalah orang biasa sama seperti kita. Perlu dicantumkan gitu, benar gak? Kadang kita perlu kritis terhadap firman Tuhan, ya karena ada tujuannya. Elia yang orang biasa, dia berdoa, doanya bukan Tuhan tolong aku gitu ya, kekuatan daripada Tuhan. Wah itu kan kayaknya bukan satu yang bisa dipegang gitu ya. Kekuatan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kita bisa berjalan lagi dalam hidup kita. Tapi Elia dia berdoa supaya hujan berhenti, hujan berhenti loh. 3,5 tahun. Kemudian dia berdoa lagi, ini kayak ada switchnya aja. Nanti mau fall masuk winter, nyalain tuh, cetek langsung heater nyala. Ini Elia tinggal ngomong, dalam nama Yesus mungkin hujan berhenti, berhenti. Sebelum Elia minta untuk Tuhan cetekin lagi gitu ya, hujan turun, belum 3,5 tahun. Kemudian then he prayed again and heaven gave rain and the earth bore its fruit. Why? Because Elijah prayed to God. But Elijah was a simple man, was with a nature like ours. Orang yang biasa seperti kita. Saya ingat satu saat di retreat waktu itu saya punya pembimbing rohani, kita itu dalam satu istilahnya pemuritan tentang profetik, kita belajar tentang kenabian dan lain sebagainya. Itu di utara Bandung, selatan Bandung kita mau retreat. Dan saya ingat sekali tuh, itu kayaknya saya nih orang rada-rada aneh ya. Jadi kan di luar pakai tenda, kemudian kita ngeliat tuh udah ada, emang kita paling enak tuh ngomong bahasa daerah ya. Ada guludug tahu nggak? Gludug itu petir bahasa Sundanya. Jadi udah gludug itu awan yang ya itulah gludug pasnya, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Ya itulah mungkin bahasa Jawa ada dan lain sebagainya. Nah kita tahu ini udah awan mendekat nih, udah hitam jalan, gelap gitu ya. Sebelah di sini masih agak terang-terang. Wah ini mau hujan nih. Terus tiba-tiba pembimbing saya bilang, ayo kita keluar semuanya, ambil 5 orang 6 orang. Kita berdoa ya supaya awannya minggir katanya. Ini orang kayaknya enak banget gitu. Ini yang ngajarin kenabian, ya saya percaya pada waktu itu ya dengan kehendak Tuhan, dengan tujuan untuk Tuhan gitu ya, dalam kedaulatan Tuhan kita berdoa pertama kali saya berdoa kayak orang gila sih. Saya bilang kita ngomong ke awan gitu, awan dalam nama Yesus kamu ke pinggir, ke sana nggak ngelewat sini, pokoknya diomongin aja gitu ya. Singkat cerita awannya kayak bergerak ke arah sana kayak ngelewatin kita. Dan sampai akhirnya sampai malam baru malam-malam hujan, kita nggak hujan. Nah dia ingetin ayat ini nih, ternyata bener loh gitu. Percaya nggak? Kita merubah satu hal di alam spiritual sehingga terjadi di alam natural. Doa kita itu punya kuasa loh. Dan doa itu dilakukan oleh orang-orang biasa. Elia, firman Tuhan sampai perlu menulis, Elijah was a man with a nature like ours. Sama lah cakepnya kayak kita semua lah ya, gitu, sama-sama keren gitu, sama-sama biasa maksudnya. Tapi dia berdoa, kuasa Tuhan dilepaskan dan kuasa Tuhan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita berdoa, yang perlu kita mengerti yaitu bukan seberapa canggih kata-kata kita, bukan seberapa panjang doa kita, bukan seberapa sophisticated rangkaian daripada kata-kata kita. Kadang-kadang kita gak mau doa karena kan ngomong apa ya. Wah kita doa gak perlu seperti puisi kok. Gak perlu seperti di siang hari yang begitu terang benderang di mana matahari bersinar. Kasihmu yang melakukan semuanya dan pokoknya bintang-bintang gemerlap kalau malam gitu ya. Gak perlu seperti itu, kata-kata yang biasa. Yang perlu kita mengerti bahwa bukan kata-kata kita tetapi kepada siapa kita memperkatakan kata-kata kita. Ada amin. Kepada siapa kita berdoa, kepada siapa doa kita tujukan, yaitu bahwa kita menyadari Tuhan, kita menyadari pribadi di mana kita berdoa kepadanya.
bahwa kita berdoa kepada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, kita berharap kepadanya. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Tuhan melihat hati kita, mungkin kita tidak sempurna. Anak kecil tidak sempurna di dalam perkataannya. Tapi Tuhan jawab mereka. Kenapa? Karena Tuhan tahu maksudnya. Yang penting kita menyatakan doa kita. So, sebagai umat Tuhan, orang-orang biasa, let us not forget that we are just an ordinary people who have an extraordinary God. Amin. Kita orang-orang biasa yang punya Tuhan yang luar biasa. Kita adalah manusia normal seperti Elia. Doa kita menjadi efektif karena keluar biasaan Tuhan yang kita miliki. Doa kita itu menjadi efektif karena ketika kita berdoa, kita melepaskan kuasa Tuhan, Tuhan yang luar biasa, yang pada akhirnya memproduksi kehidupan yang luar biasa, mengubahkan kehidupan karena kuasa daripada doa itu sendiri. Jadi waktu kita berdoa, transformasi terjadi, perubahan terjadi oleh kuasa Tuhan. Tuhan yang mengerjakan itu semua. Tetapi ada bagian kita berdoa untuk itu semua. So gereja yang kasih Tuhan, let's take the honor. Take the honor and then don't miss the opportunity for us to pray for one another. Jangan kita hilang gitu, lewat kesempatan untuk kita berdoa buat orang lain. Saya mungkin hari ini, pada saat ini saya mau katakan bahwa saya mengucap syukur bahwa saya tahu dengan pasti, saya tahu dengan yakin ada orang yang berdoa untuk saya, yaitu jemaat Tuhan. Dan saya mengucap syukur untuk itu. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, melayani sampai hari ini, bisa tetap kuat, well masalah tetap ada, tapi saya tahu betul ada orang-orang yang berdoa untuk saya. Dan bahkan berdoa di depan saya, dan saya mengucap syukur untuk itu. Dan karena saya mengucap syukur, saya tahu juga bahwa ada bagian saya untuk orang lain. Ada bagian saya yang harus saya lakukan untuk setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Yaitu karena pengucapan syukur saya, karena tahu tanggung jawab saya, bagian saya, maka saya pun memberikan diri saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Pray for one another. As you pray, you are releasing God's power for other people. So mari kita berdoa untuk satu sama lain. Mari kita saling mendoakan. Bukan doa pribadi loh. Ini kita fokus terhadap pray for one another. It's not about personal prayer. It is about praying for other people. So yang ketiga, yang terakhir. Your prayer brings glory to God. That's the reason why we should pray for one another. Romans chapter 15 verse 30. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Coba kita lihat ya. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Oke. Ya, sampai di situ ya. Roma 15 ayat yang ke-30. Nah, Saudara, sebagai pelayan Tuhan, Paulus ini adalah orang yang kuat di dalam kepercayaannya. Dia orang yang teguh dalam kepercayaannya. Kalau saudara belum nonton film The Apostle Paul, saya encourage untuk nonton. Kayaknya filmnya banyak gratis deh, The Apostle Paul. Itu menceritakan kehidupan Paulus. Bahwa dia tuh mengalami banyak sekali tekanan, kapal karam, mau digigit ular lah, disiksa orang lah, tetapi dia punya satu kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Jadi ini orang kan luar biasa ya, wah ini misionaris yang luar biasa. Tetapi kalau saya lihat baca ini menarik. Ternyata buat seorang yang punya fondasi yang kuat dalam kehidupannya, yang saya percaya punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, Paulus dia tetap minta kepada gereja Tuhan untuk berdoa buat dia. Menarik gak? Kalau buat saya menarik loh. Orang seperti Paulus masih perlu minta, padahal ya dia berdoa, apakah Tuhan tidak mendengar gitu? Apakah Tuhan tidak memperdulikan doa dia? Nah, dibilang seperti itu. Nah, firman Tuhan bilang begini ayat yang ke-30 tadi, bahwa please pray for me.
di dalam bahasa Inggrisnya lebih tajam lagi. My friends, by the power of the Lord Jesus Christ and by the love that comes from the Holy Spirit, listen to this. I beg you to pray sincerely with me and for me. So Paul asked the church. Well, ask is still too light maybe. But Paul beg to the church. Kalau begging itu kan berarti kayaknya sampai, aduh please tolong ya, aduh kalau enggak saya mati nih. Pinjamlah 100 aja, 50 aja, 10 aja. Wah kalau minjem udah memohon-mohonnya kayak apaan tahu ya. Nanti kalau mau balikin yang minjem lebih galak gitu. Yang ketawa pasti sering dipinjemin pernah. Tapi bayangkan, Paulus dia perlu memohon loh kepada gereja. Well kadang-kadang kan, wah ya saya percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar, kita tahu Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita. Tapi nih makanya dari Paulus dia minta kepada gereja, aduh tolong ya please. Seolah-olah kalau gereja enggak berdoa, ini sesuatu terjadi loh dalam kehidupan Paulus. Kan seolah seperti itu ya. Nah, pray for one another. We have an important role within the body of Christ because the church needs us as we need the church. Jadi kita perlu gereja Tuhan. Nah saudara lihat berikutnya. Berikutnya di 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang berapa? 10 ya. Sampai ayat yang 11. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 10-11. This is from Paul that he thanked the Corinthians, he thanked the church. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. So, he delivered us. That's Paul's statement, bahwa Tuhan melepaskan mereka. Paul and his team, his ministry team, God delivered them from such a deadly peril. Jadi melepaskan mereka dari satu satu hal yang begitu menakutkan lah. Dan bahkan Paulus dia mendapatkan sebuah kekuatan, sebuah keberanian, sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan melepaskan mereka juga di masa yang akan datang dari setiap bahaya yang kemungkinan ada. Nah, kembali kalau kita lihat kehidupan Paulus dengan apa yang dia alami, saudara kalau mendengar cerita-cerita misionari di daerah-daerah yang penuh dengan tekanan, itu mereka itu kadang-kadang ya mereka udah siap tuh. Besok bisa jadi mau dibunuh misalnya. Besok gereja mungkin dilemparin karena situasi gitu ya, tapi mereka menginjili. Itu kan normal ya. Tapi Paulus yakin. Kenapa? Pertama, dia bilang bahwa he delivered us. Tuhan telah melepaskan kami. Dan kami yakin bahwa Tuhan juga akan melepaskan kami dari bahaya. Nah, Tuhan melindungi Paulus dan timnya, menjagai Paulus dan timnya dengan kuasa yang daripada Tuhan. Dan kemudian dia juga yakin Paul got even the courage to continue his ministry. Even it's not an easy ministry. So church, kita boleh lihat bahwa this is the pattern. There is struggle in our life. There is struggle, there is problem. And then just like in the life of Paul, when he had trouble, then he asked the church to pray for him. And the people pray. And after the people pray, God heard their prayers. And then God answered the prayer. So then people can testify the goodness of God as the prayer has been answered. And because of that, God is glorified. Polanya tuh seperti ini. Poinnya, kenapa kita perlu berdoa untuk sesama, mendoakan satu sama lain? Karena waktu kita berdoa untuk sesama, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita punya masalah ya, kita kan minta nih tolong didoakan. Dan kemudian gereja berdoa, orang lain berdoa. Itulah pentingnya, kenapa Paulus minta gereja untuk berdoa. Kita share, ada yang mau doakan gak? Ada pokok doa. Saudara kalau punya pokok doa, sampaikan. Please, if you have any prayer points, things to pray for, let me know. Send me a message, text me, WhatsApp me, whatever, Facebook message. Saudara kirimkan pokok doanya bisa lewat Facebook, WhatsApp, apapun ya, private. Saya akan doakan. Nah ketika umat Tuhan berdoa,
maka Tuhan dengar. God hears our prayers. Amen. And then God answers our prayers. Tuhan mendengar doa kita, Tuhan menjawab doa kita, dan waktu Tuhan menjawab doa kita, disitulah dunia menyaksikan keluar biasaan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan Tuhan dinyatakan. Saat itulah nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana nama Tuhan dimuliakan? Dimulai ketika ada orang yang berdoa untuk orang lain. So ayatnya bilang begitu kan, bahwa karena kamu berdoa, aku dilepaskan. Bahkan aku punya keyakinan bahwa masa depanku Tuhan pun akan menjagai aku. So you also must help us by prayer, verse 11, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. Berkat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dinyatakan, kesetiaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Melalui doa dari banyak orang. Ini fokusnya bukan ke doa pribadi loh, tetapi doa dari orang lain. Wah, saudara kalau sadar, engkau memiliki peran yang sangat penting untuk tubuh Kristus. Kembali, kita ada di sini karena ada orang-orang yang berdoa untuk kita. Dari pengucapan syukur itu, maukah kita juga memberikan diri kita untuk berdoa bagi orang lain? So gereja yang dikasih Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menjawab doa kita. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita, dan di sanalah kita memiliki alasan yang kuat untuk kita memuji nama Tuhan. Karena kita melihat Tuhan dinyatakan kepada dunia ini. So yes, indeed, God is kind, God is faithful, God is great. Praise be to your name, oh God. Wah, Tuhan baik ya, Tuhan jawab loh. Wah, puji Tuhan. Kita cerita nama Tuhan dimuliakan. So, when we pray for one another, it glorifies God in many ways. So let us pray for one another. Let us raise up our prayer. Let us intercede for one another and bring glory to God. I want to close with this prayer. Saya mau tutup dengan doa ini ya. Ini encouragement saya, doa saya buat setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. So, as a family of God, I pray that we will continue to pray for one another. Or if you haven't done so, we can start right now. And then I pray that God will bless us with faithful brothers and sisters who will pray for us. Jadi saya berdoa supaya kita sebagai keluarga Tuhan, masing-masing nih anggota tubuh Kristus, kita keluarga. Gereja bukan perusahaan ya. Kita keluarga, kita boleh terus berdoa untuk satu sama lain. Kita boleh terus saling mendoakan. Continue to pray for one another. Dan bahkan saya berdoa supaya Tuhan boleh terus menganugerahkan kita, memberkati kita dengan orang-orang yang boleh setia terus mendoakan setiap kita. Kita gak sendiri, tapi ada orang-orang yang memberikan komitmen mereka untuk berdoa buat kita, menjagai tubuh jiwa dan roh kita. Sehingga saudara bayangkan gereja Tuhan saling berdoa untuk satu sama lain, gereja Tuhan akan kuat, gereja Tuhan akan menjadi berkat. Bagaimana caranya? Pray for one another. So in a simple way, let us continue or let us continue to pray for one another. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya gereja Tuhan boleh semakin memberikan diri mereka di dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Kami tahu Tuhan, saat kami berdoa, Engkau mendengar doa kami. Kami tahu bahwa Tuhan boleh menjawab doa kami sesuai dengan kedaulatan Tuhan, sesuai dengan kebaikan Tuhan, sesuai dengan tujuan yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Dan pada sore hari ini hamba-Mu berdoa dalam waktu ini Tuhan, supaya gereja Tuhan boleh memberikan lebih lagi Tuhan. Kami tidak hanya fokus kepada diri kami sendiri, berdoa untuk diri kami sendiri, tetapi juga kami boleh memberikan diri kami untuk berdoa bagi sesama kami, bagi orang lain, bagi satu sama lain.
di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Bahwa ada jalan di mana kuasa dinyatakan, yaitu melalui doa daripada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berdoa supaya gereja Tuhan boleh semakin kuat. Ada kuasa di dalam doa. Dan saat kami bergerak di dalam supranatural yang daripada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami boleh terus berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Di sanalah Tuhan bekerja. Gereja Tuhan boleh kuat di dalam roh. Gereja Tuhan boleh berdiri teguh di tengah-tengah setiap tantangan, tekanan yang ada pada zaman ini Tuhan. Gereja Tuhan boleh kuat dan menang terhadap setiap hal yang iblis coba lakukan dalam kehidupan kami. Dan gereja Tuhan boleh membawa transformasi. Gereja Tuhan boleh menjadi berkat. Roh Kudus yang boleh ingatkan kami selalu untuk kami boleh terus memberikan diri kami. Seperti juga orang yang memberikan diri mereka untuk diri kami Tuhan. Dan kami boleh berdoa untuk satu sama lain. Terima kasih Bapa. Dimeteraikan firman Tuhan. Roh Kudus terus berbicara kepada setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita